Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'am alaina bil iman wal islam. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilahi nusur. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min suri anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita pada pagi hari ini setelah kita dimatikannya pada malam tadi. Orang yang tidur, kalau kita melihat orang mati sama dengan orang tidur itulah. Tak bisa apa-apa pun. Tak bisa bergerak walaupun apa terjadi. Dia tak sadar. Dan kadang-kadang dalam tidur itu dia bermimpi. Itulah mimpi kita di dunia ini. Ada yang mimpi jadi raja, mimpi jadi sultan, mimpi jadi presiden, mimpi jadi macam-macam. Tapi hari ini kita tersadar. Alhamdulillah pula pagi hari tadi kita sudah membaca, amalkan doa bangun tidur itu. Sejak 14 abad yang lalu, siapa baca itu, maka dia hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Berarti dia dapat pahala 100 mati syahid. Dan alhamdulillah kita juga telah baca doa setelah wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah syarikalah. Allahumma jami'at tawabina wa jami'al mutatahhirin. Katanya Pak, orang yang baca doa ini, kalau kita ajar anak kita ni, si kecil ni, dia boleh pilih 88 pintu surga. Allahumma jami'at tawabina wa jami'al mutatahhirin. Sudah itu, kita sudah doa pula setelah azan. Allahumma rabbah hazihi da'wati tamah wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammad wal fadilah wa syarafa wa darat ala rafi'ah wa masma muqammah madil wataina kala tukhliful mi'at. Inilah dakwah yang paling sempurna, Bapak. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah dakwah yang paling sempurna, yaitu sembahyang solat berjamaah. Dakwah yang lain sempurna, tapi yang paling hebat, yang paling tinggi ini termasuk menyeruan azan. Saya sendirilah Pak, sudah 2 kali ke sini, ke masjid kita ini, dalam rangka latihan. Yang kejadian sama Pak di kampung kami ini. Subuh hari tidak ada orang ramai datang ke masjid. Padahal kita dengar khutbah, ustaz-ustaz beritahu termasuk pelanggaran, kesalahan kalau ada masjid tetapi kosong. Ada masjid tapi kita tak datang. Jadi kita nak belajar, kalau dah dapat di sini, maaf cakapnya, kita belum sempat lagi datang ke setiap rumah, belum dapat jumpa setiap orang, hendak beritahu tentang kebahagiaan hidup kita ini dalam agama. Kami mesti balik ke kampung hari ini dan mesti buat usaha di rumah sendiri. Beritahu pada anak isteri kita bahawa kerjaan manusia dalam agama Allah Subhanahu wa taala direalisasikan, dinampakkan dengan kunjungan ke masjid terus menerus. Kaum wanita sembahyang solat awal waktu berjamaah. Tidak berjamaah di rumah sendiri-sendiri. Dengan demikian hadirin mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita peningkatan iman. Sebab iman inilah hal yang paling penting, yang sangat penting dan terpenting dari semua masalah. Kalau iman kita lemah, semua masalah akan hancur binasa. Tapi kalau iman kita kuat, dalam kondisi apapun, maka kita akan dalam keadaan bertahan, kita selamat. Sebab itulah kita selalu muzakarahkan, kita selalu ceritakan bahawa kejayaan manusia dunia akhirat sejauh mana dia taat pada perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Maka kita selalu ulang-ulang tentang kisah 6 sifat para sahabat. Inilah kehidupan kaum Muhajirin wal Ansor. Siapa meniru jejak mereka dengan ihsan, Allah ridha kepada mereka, maka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni meniru-niru. Kami ini meniru kaum Ansor datang dari Sungai Jang. Bapak-bapak ni seolah kaum Muhajirin. Dijamin Allah
Orang Muhajir wal Ansar dia bersatu karena Allah. Allah ridha kepada mereka, maka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah selalu kita buat. Mudah-mudahan satu hari nanti bapak-bapak di sini juga akan jadi Ansar. Datang ke Sungai Jang atau datang ke manapun, nanti orang sana jadi Muhajirin. Kehidupan ini yang harus kita usahakan sehingga dinamakan dengan komunitas sahabat. Para sahabat dulu berbuat usaha seperti ini sehingga mereka dapat mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Enam sahabat-sahabat ini katanya bukanlah kesempurnaan agama. Tetapi kalau dia dapat mengamalkan enam sifat sahabat ini, yang akan mudah mengamalkan agama. Yang kita selalu ulang-ulang, yang pertama, kita yakin kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah kita tahu. Tulisan la ilaha illallah semua orang tahu, ada di mana-mana. Tulisan la ilaha illallah tak bisa membuat apa-apa. Hanya sudah tulisan. Tapi yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu ialah kita betul-betul memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Kita mengeluarkan keyakinan kepada makhluk. Yakin hanya Allah yang ciptaan kita. Hanya Allah yang bisa mematikan kita. Lain orang tidak. Hanya Allah yang menghidupkan kita. Allah memberi kita sihat atau sakit, senang atau susah. Yakin kita Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Mematikan kita nanti dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti selalu ulang-ulang, kita sebut-sebut, kita ceritakan, kita membicarakan dan mendengarkan. Karena itulah selalu di masjid-masjid ni Pak, kita hidupkan taklim. Ada beri pembacaan bicara seperti ini setiap selalu sebab kita lupa. Kadang-kadang kacamata kita lupa kan. Pena kita lupa. Handphone lupa. Kunci mobil, kunci motor lupa. Apalagi alam kubur yang setiap hari malaikat jumpa kita, melihat kita 70 kali. Tiba-tiba kita sudah di alam kubur. Baru kita tahu semua telah berakhir. Kekesalan tak mungkin dapat lagi. Jadi kita mestilah dakwahkan, beritahu kepada setiap orang. Dengan cara kita sampaikan selalu, akan jadi keyakinan akan datang. Sama orang kalau bilang di situ ada jin, ada hantu, lama-lama orang ketakutan. Karena sering dibicarakan. Kita baca kebesaran Allah siang malam, kita dakwahkan, kita doakan. Semua Allah berikan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa ada rasa yakin dalam hati dia akan keyakinan dia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakin dalam hati dia Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, maka akan dimudahkan kehidupan di akhirat. Akan diberikan surga untuk dia. Keyakinan hati dia sampai dia meninggal dunia. Apalagi dia ucap kalimat la ilaha illallah. Lebih hebat lagi. Orang yang yakin saja sampai akhir kalam, akhir hidupnya dia yakin hanya Allah yang dapat menghidupkan kebahagiaan dirinya dan permasalahannya Allah akan berikan dia kemudahan. Dan la ilallah ini dia mesti ada pasangannya, yaitu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah pesuruh Allah. Muhammad Nabi Allah, Rasul Allah. Muhammad adalah contoh untuk kehidupan kita. Maka barang siapa mencintai Nabi Muhammad SAW, dia akan surga bersama dia. Kita mesti cinta kepada dia, ikut arahan dia. Maka diikutilah. Kita mesti banyak selawat, apalagi hari Jumat. Sebanyak-banyak selawat. Dan pekerjaan lain yang Allah ikut lakukan, selawat ini lah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Apalagi kita kan, kadang-kadang kita lupa dengan nama Muhammad SAW. Selawat pagi petang. Kita disuruh zikirkan la ilallah ini 100 paling kurang pagi, 100 petang. Selawat ini paling kurang 100 pagi, 100 petang. Sekurang-kurangnya. Supaya masuk keyakinan kita kepada cinta Nabi Muhammad SAW. Maka sebenarnya ini dikatakan sudah sekecil-kecilnya itu hanya membuang duri di tepi jalan. Nampak duri sampah, takut orang terhalang, takut orang jatuh. Dan setinggi-tingginya ini sudah dakwah ila Allah ini. Ajak manusia taat kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW.
Karena usaha dakwah telah hilang, telah ditinggalkan, maka tidak jadi. Kita solat Jumat ni Pak, tidak sah Jumat kalau tak ada dakwah dan tak ada ibadah. Jadi mesti ada dakwah duduk khutbah, baru ibadah. Kalau dakwah dibuat, tak ada ibadah, salah. Kalau ibadah dibuat, tak ada dakwah juga salah. Tidak dapat kesempurnaan. Tiap Jumat diberitahu. Maksudnya seminggu itu kita buat dakwah. Buat ajak orang. Sebagai sunnah Rasulullah SAW ke pintu-pintu, ke rumah-rumah, ke lorong-lorong. Usaha dakwah Rasulullah ni Pak, dia mendatangi. Bukan dia datangi, dia mendatangi. Bukan kita nunggu masjid semua datang. Kita datang ke rumah-rumah itu. Dan dengan biaya sendiri. Kita dengan harta dan diri kita bergerak. Tak nunggu digaji. Tak nunggu disuruh. Kemudian kita ada kerisauan. Kerisauan kita lihat anak kecil. Macam mana nasib dia ni kalau dia tak tahu agama. Dia tak belajar Al-Quran. Dia tak belajar solat. Macam mana nasib nanti masa depan dia. Masa depan negara. Masa depan dunia. Bila anak-anak tidak diajar. Maka kerisauan ini akan membuat kita yakin dan rajin. Kalau tak ada kerisauan, biarlah masjid kosong, tak pedulilah. Dah setahun ini juga, 5 tahun gini juga. Sedangkan kita diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala bahawa seorang akan masuk ke neraka, ada malaikat akan tanya, malaikat Malik, alam ya'tikum nazir, datang dah engkau orang beri peringatan. Kalau kita pernah beri peringatan, alhamdulillah. Kalau tidak, tak ada orang tempat saya, dia janggut dia panjang, jenggotnya putih, pakai serban, tapi tak pernah beritahu saya. Dia sendiri saja. Dan kerja ini memang Allah beri hadiah yang sangat hebat. Coba bayangkan, 100 mati syahid. Dulu mati syahid orang patah tangan di sisi janda, mukanya hancur, kaki hancur semua. Ini kita hidupkan sunnah, diberi pahala 100 mati syahid. Kalau tak mau memang rugilah kita kan. Dah diberi, kita tak percaya lagi. Sedangkan alam kubur itu pasti, alam mahsyar itu pasti, alam surat itu pasti. Maka kita mesti banyak dakwahkan kita. Muhammad SAW lah contoh kita. Dialah yang mesti kita cintai. Dan anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita mesti tiru kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan kita mesti dakwahkan, beritahu orang. Dan kita doakan, ya Allah beri kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana tak kita doa itu? Kalau belum kita mulai lagi. Setiap habis solat, ya Allah hakik kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kita doa demi doa, dakwah demi dakwah, terkesan dalam hati kita ini. Dan kita akan berjalan dengan kebahagiaan. Sebab kalau Allah dia beritahu itu pasti. Allah dia beritahu kerjaan kita dalam agama. Berarti kalau kita jalan ini betul. Jalan lain malah tambah susah. Nampaknya senang, uangnya banyak, hasilnya banyak, ekonominya bagus, tapi itu dalam hatinya diberi ketidakpuasan, kekurangan. Mudah-mudahan selamat sehat. Kalau ditambah sakit, hartanya habis juga untuk obat sakit. Dan yang juga para sahabat mereka itu dulu, yang dia pentingkan betul, dia jaga solat khusyuk wal khudu'. Yang nama solat itu memang menjadi seperti penyejuk hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau jumpa orang tanya tentang solat terus. Sampai nak meninggal pun dia sebut solat. Ya kan? Macam orang tinggalkan harta lah. Dia tak bilang ini tanah aku kat sana, tanah aku kat sana, rumah. Tapi solat. Solat yang dimaksud ini adalah solat yang dapat membawa kita kepada yang lebih baik. Sifat-sifat solat dapat kita masuk dalam luar solat. Dalam solat kita hanya mata kepada tempat sujud. Kita tiap bergerak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tiap kita bergerak itu ingat Allah yang Maha Besar. Dilatih kita ni. Kalau kita berbanyak solat sunat, berbanyak awal waktu berjamaah, insya-Allah Allah beri kita sifat-sifat solat khusyuk wal khudu'. Solat yang konsentrasi, yang tertib, yang istiqomah, awal waktu berjamaah, dapat takbiratul ula. Walaupun kata orang khusyuk ni Pak, entah bapak-bapak lah, kita merasakan khusyuk ni dah payah. Allahu Akbar, kalau imam baca lama-lama kita dah mulai berhayal, kan? Teringat macam-macam. Tapi katanya kalau orang solat berjamaah,
imamnya tak khusyuk, makmumnya khusyuk, diangkat yang sama. Kalau makmumnya tak khusyuk, imamnya khusyuk, diangkat yang sama. Dan Allah beri kita pahala yang hebat, 27 kali hebat daripada di rumah, 27 derajat lebih tinggi kan. Siapa yang tak mau? Kalau bapak jual semangka di sini 1.000, di pasar 27.000. Dan itu kita mengejar 27.000. Belum lagi langkah kita ke masjid. Berilah kabar gembira, kata Rasulullah, kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di malam yang gelap. Nanti Allah beri sinar yang terang di hari kiamat. Jadi kita bergembira. Kalau aku tahu kelebihan solat subuh dan isyak berjamaah ni Pak, merangkak pun mereka akan datang. Jangankan berjalan biasa pakai motor, merangkak. Karena kelebihannya sangat hebat diberi Allah Subhanahu wa taala. Diberi pahala ibadah sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh tadi lebih hebat dari dunia dan seisinya. Bayangkan, dunia seisinya ni macam-macam ada. Tapi lebih hebat 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga kita tertanam dalam hati kita, inilah Allah berikan kita yang kehebatan yang di dunia tak mampu menampungnya. Kalau kita sudah sembahyang sejak kecil 2 rakaat sebelum subuh, ada 60 tahun kali 60.000. Kalau 60.000 dunia mana mungkin kan, kalau diberi dunia ni. Bertimpang-timpang lah mungkin ke dunia ni. Ini nampakkan Allah. Tapi nanti kita yakin, pasti, ya kan? Pasti kita dapat. Jadi kita mesti usahakan. Kita bawa sifat solat keluar solat. Caranya macam mana? Berjamaah awal waktu. Belum dapat terus lagi belajar. Sampailah, kalaupun tak dapat nanti Allah berikan kita di akhirat nanti. Di dunia yang penting kita kerja terus. Azan berhenti. Ingatkan solat. Kita doa jangan lupa, ya Allah beri kita hakikat solat khusyuk wal khudu', ya Allah. Yang kita dakwahkan kepada keluarga kita, kepada kawan-kawan kita dan sahabat-sahabat kita tentang kelebihan solat berjamaah ini. Nabi sampaikan kalau tak ada orang tua dan anak-anak, aku bakar rumah orang yang tak solat berjamaah. Begitulah supaya orang ni solat berjamaah dan syiarnya itu. Sampai kita dikatakan bahawa solat berjamaah ni semacam hal yang paling penting. Perang pun mereka berjamaah Pak, perang. Jangankan aman, perang itu salatul khauf namanya. Ada yang jaga musuh, ada yang solat. Gantian. Jadi solat ini berita kita beritakan secepat mungkin, seluruh mungkin kepada masyarakat. Dan mereka para sahabat ini dia rajin menuntut ilmu mu'azzikir, ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak anak-anak kita ilmu memang profesor, doktor, insinyur, S2, S3, tapi dengan masjid dia tak peduli. Berarti ilmu itu jahil namanya. Nampaknya hebat tapi jahil. Dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tahu bahawa ilmu yang dimaksud ilmu yang dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diikhtiarkan supaya kita hadir dalam majlis taklim setiap pagi atau setiap hari di rumah dan di masjid. Supaya kita hari-hari dengan taklim itu memasukkan kebesaran agama kepada diri kita, ilmu agama kepada kita, ilmu masail dan fadail. Kalau masail kita belajarlah sama orang tua kita, orang-orang berilmu, pada para kiai, orang-orang pandai, sudah pahala. Baju mulai dari kanan, bismillah, ya Allah, dengan pakaianku bagus, perbaiki juga akhlakku. Buka rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Orang naik kenderaan, baca doa naik kenderaan. Kita suruh melihat bintang di langit, kita tersenyum, kerana para malaikat akan senyum melihat kita. Jumpa jembatan, ya Rabbi salim salim, ya Rabbi salim salim, daiman abadan rahmatan lil alamin. Supaya kita selamat besok di jalan siratal mustaqim. Nampak gereja, nampak terpekung, la ilaha illallah la ma'budu illallah. Tidak Tuhan melainkan Allah, tidak tempat sembahan kecuali Allah. Nampak masjid, selawat. Kerana dari masjid inilah Nabi kita membangun dan kita berselawat kepada dia. Belum masuk masjid lagi sudah doa, Allahumma hafidh abwaab rahmatik. Kita masuk dapat pintu rahmat, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf di masjid. Selama iktikaf itu semua para malaikat mendoakan dan dicatat kita sebagai orang yang solat sepanjang-panjangnya. Nunggu maghrib isyak, tunggu tak ada baca, tak ada dengar, itu sudah dikira kita solat terus. Apalagi dengan taklim baca Quran. Jadi pahala yang diberikan Allah ini betul, medan pahala yang begitu banyak. Belum kita sembahyang berjamaah, belum kita berdoa silaturahim sama kita.
Memang hebat hadirin mulia. Dan para sahabat itu dia juga menjaga daripada menghormati, daripada ikhlas niatnya semua kerana Allah. Sebelum beramal, sedang beramal, sudah beramal, dia mesti ingat terus. Katakan aku karpet tak ada di masjidnya. Allah mau kita mati tak ada amal. Kalau tak aku usulkan tak ada surau ni, tak ada masjid. Kalau tak aku, habis pahala kita. Macam mana dia menggoda Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang paling sabar. Isterinya sakit, dia sakit sampai kaki bulat-bulat. Sampai isterinya pun tak cerai, ya kan? Tapi dia sabar. Apapun terjadi, wahai Ayub, dia beritahu bahawa kebun kau dah terbakar. Dia bilang, alhamdulillah, ini milik Allah. Rumah-rumah kau pun terbakar, alhamdulillah. Dia bilang, wahai Ayub, anak engkau meninggal. Dia terkejut. Terkejut itu, maka syaitan nak beritahu Allah ni bahawa Nabi ni sudah tak, dia menerima musibah ni, terkejut dia. Tapi setelah begitu syaitan nak naik, dia astagfirullah, syaitan terjatuh ke bumi lagi. Astagfirullah ni kehebatannya banyak. Sedang beramal, astagfirullah, janganlah ingat amal ni ikhlas. Janganlah orang tengok. Walaupun dia kata istighfar, ya Allah, aku bukan nak berniat apa lain, semua dengan Allah. Katanya seperti semut hitam di malam yang gelap di atas batu hitam, macam tak nampak. Kalau kita beramal ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas itu dengan istiqomah. Walaupun kita tiap orang, oh ni soal-soal ni menunjukkan dia ke masjid. Tidak. Kalau kita hari-hari itu istiqomah, nama sudah jadi ikhlas. Kerana Allah bukan kerana sipuran-sipuran. Dan yang hebatnya para sahabat, Pak, dia memuliakan orang-orang tua. Para orang tua dihormati betul-betul. Disayangi, diurus. Kemudian menghargai sesama usianya. Dan sayang pada anak-anak. Satu orang Islam lebih hebat dari 6 miliar orang kafir. Kerana saudara kita adalah ilaha illallah. Dia mesti dimuliakan. Walaupun dia minum hamar, pemabuk, penjudi, segala macam. Tapi dia ada kalimah la ilaha illallah, suatu hari dia boleh taubat. Kita mesti hargai dia. Tak boleh kita maki-maki. Suatu hari dia menjadi orang yang taat. Bisa saja. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mulia, setiap para sahabat itu dia beri masa sebanyak mungkin. Semua perintah, walaupun dia nak dah malam menikah, dipanggil Rasulullah, semuanya bangkit perang melawan kafir. Berdakwah gerakan itu. Sampai tadi malam kita dengar dari 124,000 sahabat, hanya 10,000 bermakam di Mekah, di Madinah. Jasad-jasad mereka ada bermakam di Sumatera Utara, Barus namanya. Ada di Malaysia, ada di India, ada di Pakistan, ada di mana-mana seluruh alam. Untuk ajak orang ke kalimah la ilaha illallah. Sekarang karena kita kurang dakwah, dulu 2/3 dunia ini takluk pada Islam. Dan dia bayar jizyah, macam kita pajak bagi mereka kepada umat Islam. Sekarang sudah tinggal. Orang Islam sudah ikut cara-cara orang non-Muslim. Kehidupan pernikahannya, acara kehidupan hari-harinya, semuanya sudah hilang. Maka dia mulia, kita mesti latihan. Dilatih. Kata Pak Salam, sedangkan gajah bisa dilatih. Gajah bisa main bola kalau di Lampung sana. Kemudian harimau bisa meloncat-loncat api. Kucing bisa menari-nari. Macam-macam ikan lumba-lumba bisa loncat-loncat. Kan dilatih. Apalagi manusia. Kalau dia latihan terus solat berjamaah 40 hari 40 malam, maka dia akan bisa membuat tiap hari kampungnya. Atau minimal 3 hari terus latihan. Dia balik ke kampungnya, dia bisa lakukan itu. Maka latihan ini perlu. Kalau para sahabat sudah habis masa waktu sepanjang hayat, di zaman ini kita cuma diminta hanya 10% dari kehidupan kita. Bermasa sebulan 30 hari, kita beri masa 3 hari istiqamah. InsyaAllah ya. Jadi bapak-bapak di sini juga harus usaha. Macam mana Allah pilih juga dapat ke kampung lain untuk latihan, bukan untuk mengajar mereka, bukan untuk latih diri kita. Sebab kita pulang ke rumah kita, kampung kita, kita ada kekuatan. Apalagi kalau kita dapat beri korban masa
40 hari. Kami insya-Allah berazam bulan Agustus mohon doa Pak ya. Dan kita semua insya-Allah dapat bergabung. Dan sekarang kita disuruh berlatih-latih semua hidup kita paling kurang 6 bulan. Kalau anak-anak kita Pak sekolah berapa tahun? Mau jadi SMA sudah 6 tahun ya. 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 16, 12 tahun. Tambah lagi kuliah. Paling kurang 5 tahun, 17 tahun sekolah. Balik kadang-kadang pun tak ingat masjid, tak ingat baca Quran, ya kan? Tak ada akhlak menghormati orang tua. Ini kita dilatih insya-Allah 4 bulan, dapat kita memperbaiki keadaan. Kalau boleh seluruh ini latihan 4 bulan kalian. Seperti sekolah ada jadual latihan 4 bulan, nanti tamat. Kita akan lihat masjid-masjid akan ramai. Orang-orang akan baca Quran, orang akan berzikir, beribadah, amal jariah. Inilah kita ikhtiarkan untuk kami dan kita semua umat Islam supaya kita besok berkumpul di padang mahsyar bahagia. Di alam kubur kita bahagia. Di tiang sirat kita selamat dan berhappy-happy di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami pulang ini juga minta halalkan Pak. Mungkin kita ada pakai cas handphone atau masak-masak atau lain-lain, memakai lampu, memakai air, mohon dihalalkan Pak ya. Mudah-mudahan dengan kita bertemu ini hari Allah akan kasihan kepada kita sehingga anak cucu kita besok menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kami minta maaf kerana tak bisa berkeliling ke semua tempat, kemampuan kami terbatas dan kelemahan iman kami lah. Kami mengundang kalau bapak-bapak ada waktu kita istiqomah setiap malam Jumat di Masjid Baitur Rahman ada perhimpunan seperti ini. InsyaAllah Pak ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Kalau berkeselamatan sama kita berjumpa lagi. Kalau tak jumpa pun pasti kita jumpa di padang mahsyar dan padang bahagia dan selama-lamanya. Dan kita tutup dan tasbih pada majlis. Subhanallah bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.